Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang beranggotakan saya Dega Imanda Yusril, yang kedua Albab Hananta Fadli, yang ketiga Alimi Mubarak, yang keempat Abiyu Mariafi, dengan judul Pengentasan Pengangguran dan Kemiskinan dalam Perspektif Islam. A. Pengertian pengangguran dan kemiskinan. Pengangguran adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian, karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang, sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Sedangkan kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak. Kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada di bawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non-makanan, yang disebut garis kemiskinan atau batas kemiskinan. Dari bahasa aslinya dari kata fakr, yang pada mulanya berarti tulang punggung. Fakir adalah orang yang patah tulang punggungnya, dalam arti bahwa beban yang dipikulnya demikian berat sehingga mematahkan tulang punggungnya. B. Bagaimana pandangan Islam terhadap pengangguran dan kemiskinan? Islam telah memperingatkan agar umatnya jangan sampai ada yang menganggur dan terpeleset ke jurang kemiskinan, karena ditakutkan dengan kemiskinan tersebut seseorang akan berbuat apa saja termasuk yang merugikan orang lain demi terpenuhinya kebutuhan pribadinya. Ada sebuah hadis yang mengatakan kemiskinan akan mendapatkan kekufuran. Dari sudut pandangan Islam, pengangguran bukanlah tanggung jawab mutlak dari pemerintah, karena hal ini termasuk tanggung jawab berbagai pihak termasuk Islam. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Jumu'ah ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Artinya, apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Dalam konteks penjelasan pandangan Islam tentang kemiskinan, ditemukan sekian banyak ayat-ayat Al-Quran yang memuji kecukupan. Bahkan Al-Quran menganjurkan untuk memperoleh kelebihan. Jelas sekali miskin, terbelakang, bodoh, dan semacamnya tidaklah akan disebut baik atau berkualitas dalam hidupnya. Dan ini semua tidak menjadi cita-cita Islam secara doktrinal. C. Faktor-faktor dari pengangguran dan kemiskinan. Faktor yang dapat mempengaruhi pengangguran sebagai berikut. Yang pertama, penyebab pengangguran di Indonesia, dan alasan yang pertama adalah ketidakseimbangan antara pekerjaan dan jumlah tenaga kerja yang meningkat setiap tahunnya. Adanya persaingan ketat di antara para fresh graduates maupun yang sudah berpengalaman membuat fenomena baru bahwa ketidakseimbangan tersebut telah terjadi. Yang kedua, penyebab pengangguran di Indonesia adalah kemajuan teknologi. Memang kemajuan teknologi merupakan suatu kebanggaan, karena kinerja manusia pasti akan lebih cepat dan mudah. Namun di balik itu semua, jika SDM tersebut tidak bisa mengimbangi kemajuan teknologi, maka bisa terjadi SDM tersebut tergusur dengan kemajuan teknologi tersebut. Sedangkan dalam kemiskinan berikut adalah faktor-faktornya. 1. Tingkat pendidikan yang masih rendah. Faktor penyebab kemiskinan yang pertama adalah tingkat pendidikan yang tergolong rendah, sedangkan untuk dunia kerja maupun dunia usaha, pendidikan adalah modal untuk bersaing dan mendapatkan kesejahteraan. Oleh karena itu, terjadi banyak pengangguran dan penyebab kemiskinan disebabkan oleh tingkat pendidikan yang rendah tadi. Yang kedua,
keterbatasan lapangan pekerjaan yang membawa konsekuensi penyebab kemiskinan pada masyarakat. Bisa saja seorang menciptakan lapangan kerja baru, tetapi kemungkinan akan sangat kecil untuk masyarakat miskin karena keterbatasan keterampilan maupun modal. Yang ketiga, malas bekerja membuat seseorang tidak bergairah dan bersikap acuh tak acuh untuk bekerja, dan mengantarkan mereka kepada kemiskinan dan membuat kesejahteraan menghilang. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Di cara mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Yang pertama, cara mengatasi pengangguran yaitu membuka lapangan pekerjaan. Hal yang paling penting untuk mengatasi pengangguran adalah dengan membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Yang kedua, meningkatkan peredaran modal usaha. Meningkatkan peredaran modal usaha juga dapat mengatasi meningkatnya angka pengangguran. Dan yang ketiga, melatih para pencari kerja untuk membuka usaha sendiri. Hal ini dilakukan agar lowongan kerja menjadi semakin banyak dan tingkat pengangguran menjadi menurun, dengan mengarahkan para pencari kerja untuk membuat usaha sendiri yang sesuai dengan passion mereka. Dan berikutnya cara mengatasi kemiskinan. Yang pertama yaitu mendorong proyek-proyek ekonomi di antara kaum muslim. Mendorong proyek-proyek ekonomi di antara kaum muslim, Rasulullah SAW menganjurkan seseorang yang tidak memiliki modal untuk bekerja sama dengan orang lain. Yang kedua, mengharamkan riba. Cara mengatasi kemiskinan yang kedua itu dengan mengharamkan riba. Perlu diingat karena praktik riba dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir, memfungsikan orang kaya. Memfungsikan orang kaya seperti yang diketahui dalam Islam terdapat infak, zakat, sedekah dan lain-lain. Tersebut bersifat sosial, di mana orang-orang kaya atau yang memiliki harta berkecukupan memberi sebagian hartanya untuk saudara-saudara yang miskin dan membutuhkan. Meski begitu, tidak semua orang bisa mendapatkan sedekah. Hanya orang-orang yang benar-benar miskin dan tidak mampu mencari pekerjaan. Mungkin segitu saja dari kelompok kami. Mohon lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.